Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ketua Kelas, Alvan, bisa dipimpin temannya berdoa? Doa mulai. Bumbu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah, semoga semuanya dan seterusnya kita selalu sehat. Biar bisa belajar bersama. Oke. Nah, Bu Guru mau mengingatkan lagi kesepakatan kita dalam pembelajaran. Masih ingat apa saja? Yang pertama? Yang pertama apa? Kesepakatan pembelajaran. Yang pertama tidak boleh makan dan minum jika. Yang kedua apa? Yang kedua ketika pembelajaran apa? Semua harus berperan aktif. Dan yang ketiga keluar masuk kelas harus dengan guru. Ya gimana? Mas semangat? Biar tambah semangat lagi. Sekarang ikuti Bu Guru ya. Kalau Bu Guru bilang 1, kalian tepuk 1. Kalau Bu Guru bilang 2, kalian tepuk 2. Kalau 3? Oke, kita coba sekarang. Tepuk 1, 2, 3, 4. Oke, ulangi lagi. Tepuk 1, 2, 3, 2, 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat apa itu sel? Ayo, siapa? Ingat ya? Oke, Aman. Ya, Aman. Ya, benar. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Ada makhluk hidup yang tersusun dari satu sel. Namanya apa? Ada juga makhluk hidup yang tersusun dari sel. Namanya apa? Multiseluler. Pinter semua, ya. Nah, tapi hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang nutrisi dalam makanan. Kita mulai. Bu Guru mau tanya dulu. Siapa yang tadi sudah sarapan sebelum ke sekolah? Sudah sarapan semua? Sudah sarapan semua. Makan apa tadi di rumah? Makan apa? Tadi makan apa di rumah? Ada nasi. Oke. Nasi goreng. Ada nasi. Terus apa lagi? Kerupuk. Apa lagi? Ada telur. Tahu. Oh, ada yang makan mie juga. Mie, terus apa lagi? Sudah? Makan apa? Makan bakso. Oh, makan ayam. Oke, ya. Nih ada yang makan nasi, ada yang makan kerupuk, ada yang makan telur, tahu, mie, ayam, ya. Nah, sebenarnya makanan itu apa sih fungsinya buat tubuh? Fungsi makanan buat tubuh kita itu apa? Untuk menambah energi. Terus apa lagi? Untuk nutrisi. Terus apa lagi? Biar tidak lemas. Apa lagi? Apa fungsi makanan buat tubuh apa? Biar kenyang. Nah, terus kira-kira bagaimana kita tahu kalau makanan itu buat kita kenyang, buat kita berenergi, buat kita sehat? Ya.
Kira-kira bagaimana? Nah, ternyata ya, makanan itu mengandung nutrisi ya. Makanan yang kita makan itu mengandung nutrisi ya. Mengandung nutrisi atau zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh ya, seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan air. Nah, tapi bagaimana kita bisa tahu makanan apa yang kita makan itu mengandung lemak, protein, dan mineral ya? Di sini ada karbohidrat. Sini aja ya. Karbohidrat. Karbohidrat. Ada protein dan lemak. Oke. Nah, coba sekarang kalian tebak ya. Kalian tebak dan masukkan makanan yang sudah kalian sebutkan tadi ke dalam kategori karbohidrat, protein, sama lemak. Ayo, siapa yang ini ke depan? Boleh. Kira-kira nasi itu masuk kemana ya? Nah, karbohidrat. Coba ditulis. Nasi. Ayo, siapa? Boleh. Ayo, nasi. Silakan. Karbohidrat itu masuk. Gak apa-apa, kalian tebak-tebak saja ya. Nasi, ternyata nasi itu masuk ke karbohidrat. Kalau kerupuk, kira-kira mengandung apa? Lemak. Coba ada yang nulis. Ayo. Kerupuk, tulis saja nggak apa-apa. Lemak. Apa tadi? Kerupuk. Boleh ditulis. Ada kerupuk. Terus apa lagi? Kalau telur itu seberapa, Rek? Oh, kalau telur protein, boleh. Nggak apa-apa, nebak-nebak saja. Terus apa lagi? Kalau tahu masuk kemana? Oh, tahu protein juga. Pinter. Terus kalau mie, kira-kira? Karbohidrat berapa ya? Ditulis saja. Ada yang karbohidrat, ada yang lemak. Dapat tulis saja. Mie gitu ya. Boleh. Kalau ayam, kira-kira masuk ke yang mana itu? Sudah. Kalau ayam masuk ke yang mana? Ayam masuk ke? Oke. Hebat semua jawabannya. Jawabannya benar. Ya. Terima kasih Amrul. Nah, tapi hari ini kita tidak main tebak-tebakan saja ya. Hari ini kita akan membuktikannya langsung lewat praktikum. Oke, benar sekali. Lewat praktikum ya, kita akan lihat apakah benar nasi itu mengandung karbohidrat. Apakah benar telur itu mengandung protein, tahu ayam itu mengandung protein. Apakah benar kerupuk dan mie itu mengandung lemak ya. Jadi pembelajaran kita hari ini peserta didik dapat melakukan uji makanan untuk mendeteksi karbohidrat, protein, dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada setiap uji. Ya, nanti waktu kalian praktek ya, kalian amati perubahan warna yang terjadi pada makanan yang kalian uji. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan kandungan zat makanan pada beberapa sampel makanan melalui praktikum. Oke. Nah, selanjutnya, nah itu tujuannya ya. Terus nanti penilaiannya ada penilaian pengetahuan ya. Nanti di akhir Bu Guru kasih soalnya sedikit. Terus yang kedua ada penilaian sikap. Jadi selama kalian belajar nanti saya nilai. Terus keterampilan dalam melakukan percobaan. Termasuk nanti ada presentasi. Ya. Nah itu tujuan pembelajaran kita dan penilaian kita hari ini ya. Terus nanti di mana kalian akan belajar kelompok. Belajar kelompok, diskusi kelompok, dan diakhiri dengan presentasi. Oke. Kita akan belajar tentang nutrisi pada makanan. Disimak sampai habis ya videonya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Makanan sehat
adalah makanan yang bergizi. Artinya harus mengandung gizi untuk tubuh. Misalnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Karbohidrat. Siapa sih yang tak kenal dengan nasi? Nasi adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Nasi mengandung karbohidrat. Selain nasi, makanan yang mengandung karbohidrat yang lain adalah jagung, roti, kentang, tepung, sereal, dan lain-lain. Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama dalam tubuh. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Konsumsi karbohidrat yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan penyakit diabetes. Protein. Siapa yang sering makan THT? Alias tempe, tahu, dan telur. Makanan itu banyak proteinnya loh. Selain vitamin tadi, makanan yang mengandung protein misalnya daging, ikan, susu, dan juga kacang-kacangan. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi seperti halnya karbohidrat. Selain itu, protein juga berperan untuk pertumbuhan dan mengganti sel yang rusak, membentuk enzim dan hormon, dan membentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Jika anak kekurangan protein, maka dapat menyebabkan penyakit kwashiorkor atau biasa disebut dengan busuk lapar. Lemak. Hati-hati mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang berlemak dari bisa kolesterol meningkat dan dapat menyebabkan Ais. misalnya daging, susu, keju, dan juga makanan-makanan yang berminyak. Lemak berperan sebagai sumber energi yang terbesar bagi tubuh. Setiap satuan lemak setara dengan 9,3 kilokalori. Lemak juga berperan sebagai pelarut vitamin A, D, E, K, kemudian pelindung dari sumber darah, dan juga penahan dari rasa lapar. Vitamin. Buah dan sayur kaya akan vitamin. Vitamin dalam tubuh dalam jumlah sedikit, namun tetap harus ada karena dapat mencegah beberapa penyakit. Vitamin ada yang larut dalam lemak dan ada juga yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak antara lain vitamin A untuk menjaga kesehatan mata, vitamin D menjaga kesehatan tulang dan gigi, vitamin E menjaga kesehatan kulit dan lemak reproduksi, dan vitamin K membantu proses pembentukan darah. Sedangkan vitamin yang larut dalam air antara lain vitamin B mengatur pertumbuhan dan metabolisme tubuh, dan vitamin C menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan gusi. Mineral. Selain vitamin yang diperlukan dalam jumlah sedikit, mineral pun sama, tapi harus ada ya. Makanan seperti telur, susu, kacang, jagung, dan lain-lain banyak mengandung mineral. Beberapa contoh mineral yang penting bagi tubuh antara lain kalsium dan fosfor sebagai bahan pembentuk tulang dan gigi, zat besi sebagai bahan utama penyusun hemoglobin pada sel darah merah, iodium sebagai sumber hormon tirosin yang dapat mencegah penyakit jodoh, natrium dan kalium yang dapat mempercepat penghantaran glukosa saraf dan juga bisa otot. Dan satu lagi adalah air. Sekitar 60 sampai 80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernapas, berkeringat, membuang air kecil, maupun membuang air besar. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Kekurangan air akan menyebabkan dehidrasi. Bukan hanya dari minum saja kita mendapatkan air, makanan pun banyak mengandung air. Misalnya dari sayur-sayuran, buah-buahan seperti semangka, apel, jeruk, dan lain-lain. Coba sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah ada kelompok kan ya? Sudah ada kelompok. Kemarin kelompok 1 siapa? Amrul kelompok 1, kelompok 2 Afan, kelompok 3 Ajijun, kelompok 4 Syafiq. Ayo sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah sesuai? Sudah. Kalau sudah sesuai, Bu Guru bagikan LKPD kelompok 1, kelompok 2,
Silakan sambil dilihat. Kelompok 3, kelompok 4. Ya, sudah. Kelompok 4. Benar, itu LKPD kan? Kelompok 4. Nah, terus ada lagi di sini bahan bacaan ya. 1, 2, 3, 4. Duduk berkelompok anak-anak ya. Ayo duduk berkelompok. Boleh mundur sedikit. Yang ini boleh mundur, meja kursinya taruh sini. Duduk berkelompok saja. Praktikumnya. Sini perwakilan kelompok. Perwakilan kelompok, kelompok 1, kelompok 2. Sini enggak? 1, 2, 1, 2. Mana lagi? 1. Syafiq. Kenapa? Nama panjang aja. Sini Amrul belum selesai. Amrul, anak sambil dilihat LKPD-nya. Di situ ada pendahuluan ya. Pendahuluan kalian baca. Setelah kalian baca, kalian identifikasi masalahnya. Bagaimana cara mengetahui kandungan nutrisi dalam makanan kita sehari-hari ya. Terus kalian di situ disuruh menuliskan nama makanan yang akan diuji itu ada apa saja? Ada apa saja di situ? Kalian tulis di dalam tabel. Tulis di dalam tabel. Ya. Tulis dalam tabel lalu prediksi. Nah, misalkan bahan yang kalian punya itu ada nasi. Nah, kalau nasi itu kira-kira mengandung apa? Kalian centangnya. Nasi itu mengandung apa? Kalian centang, terus ada apa lagi itu? Ada telur ya? Ada telur, kalian centang di mana? Apakah mengandung protein? Apakah karbohidrat atau lemak? Terus ada apa lagi di situ? Ada tahu, ada yang tempe juga. Nah, kalian centang di situ masuk ke mana? Oke, lalu setelah itu kalian uji makanan yang kalian bawa. Oke, sudah? Ya. Boleh, terserah sudah. Itu nasi kurang banyak, wis le. Kurang banyak le ya. Kurang banyak ya. Sudah. Lah, kalau sudah selesai itu yang ini yang untuk uji kurang banyak nasinya le ya. Iya. Pokoknya kalian amati perubahan warnanya ya. Tulis dulu. Jadi ini masih. Sini boleh sini. Ini putihnya mana? Putihnya mana? Iya, iya. Sudah. Ini Pas mana ini putih? Ini nasi sudah, nggak usah gitu aja. belum deh. Tapi Silakan, nih. Sudah. Ini datang apa? Ini sudah. Jangan disentuh ya. Sudah nggak apa-apa ya. Dibiarkan saja, ditunggu. Setelah ditetesi, ditunggu beberapa saat. Ya, lihat perubahan warnanya. Apakah ada perubahan warna? ya
Coba langsung kalian tulis di LKPD-nya ya. Lagi nih, nasi gitu. Kan ini sudah tadi, berarti yang ini sekarang kan. Nasi mengandung apa? Kalian prediksi dulu. Al-telur? Al-telur apa? Protein. Terus. Apa ini? Ini catat perubahan warnanya pada saat uji karbohidrat. Warnanya apa ini? Oke, tulis saja. Sudah? Yang ini sudah dicatat? Yang ini? Yang ini? Sini. Iya. Ayo. Tiga sampai 4. Kalau larutan dioritnya sudah? Tidak apa-apa. Ini saya yang ini. Iya, enak tuh ya. Yang kuningnya apa ya? Boleh yang putih, yang kuning sama aja. Ayo. Yang putihnya juga. Nah, ini catatan indikatornya ya. Kalau dia positif karbohidrat, nanti warnanya akan berubah menjadi biru kehitaman. Ini untuk uji lemaknya. Ya, tunggu. Ini petunjuknya kan ada di sini. Cobain dulu, tulis. Ini apa saja bahannya? Ya, apa saja itu bahannya? Ada nasi. Ada telur. Terus apa lagi? Ada tahu. Terus yang keempat biru sama ya karbohidrat. Kalau sudah selesai prakteknya, jawab pertanyaan di bawah. Ayo. Sudah atas barang. Oke, ini saja langsung sudah. Apa saja yang mengandung karbohidrat? Ini nasi sama kerupuk. Oke. Bisa agak cepat. Nasi, kerupuk. Mana? Kerupuk. Ayo, protein. Apa saja itu yang mengandung protein? Oke. Ya. Sudah. Itu dijawab. Makanan mana yang paling mengandung banyak zat gizi? Apa saja ini yang mengandung banyak zat gizi? Di sini ada nasi, protein saja, karbohidrat saja. Telur, apa? Protein dan lemak. Berarti ini ya. Jadi telur sama kerupuk. Oke. Kelompok 1, mana kelompok 1? Sudah, Amrul sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Oke, tadi yang izin belum kembali? Yang izin tadi siapa itu? Belum kembali? Sudah? Oh, 4 ya. Oke, kalau sudah selesai, sekarang saatnya ya, saatnya presentasi. Boleh perwakilan satu kelompok ke depan? Perwakilan satu kelompok. Oke, yang lain di Amrul, kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan. Nanti. Kelompoknya. Oh, songkoknya. Kenapa songkokmu biru? Ayo. Boleh perkenalan dulu, dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Abdul. Terus ini ada Niklas. Yang keras.
kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu nasi dan kerupuk. Sebentar. Sama anak-anak, makanan yang mengandung karbohidrat kira-kira sama enggak? Ya, yang mengandung karbohidrat ada apa saja? Ada nasi, oh kerupuk juga mengandung karbohidrat. Oke, Terus makanan yang mengandung protein, yaitu telur dan tempe. sama? Telur dan? Oh, yang ini tempe tadi ya, tahu sama ya, tahu sama telur sama karena bahan dasarnya sama-sama dari apa? Dari kedelai. Oke, dilanjut nomor. Terus makanan yang mengandung lemak, yaitu kerupuk dan telur. Ada kerupuk sama telur mengandung lemak. Kayis, lemak dan apa? Selanjutnya soal nomor 2. Makanan mana yang mengandung paling banyak zat gizi? Nah, contohnya telur. Telur menunjukkan hasil positif pada uji protein. Warna ungu setelah diberi dalam uret. Dan juga pada uji lemak menunjukkan rendah transparan pada tuntas kurang. Hal ini menunjukkan bahwa telur mengandung 2 jenis zat gizi penting, yaitu protein dan lemak. 3. Apakah hasilnya sesuai dengan prediksi dan amal kalian? Yaitu ya, sebagian besar hasil sesuai dengan prediksi. Misalnya, nasi yang kami duga mengandung karbohidrat ternyata benar, karena larutan logol berubah warna menjadi biru hitaman. Namun kami tidak menyangka bahwa kerupuk juga mengandung lemak, karena bentuknya ringan, tetapi hasil uji menunjukkan adanya lemak. 4. Apa kesimpulan kajian dari percobaan ini? Yaitu melalui percobaan ini kami dapat mengetahui bahwa setiap makanan memiliki kandungan zat gizi yang berbeda-beda. Uji makanan membantu membuktikan secara ilmiah keberadaan karbohidrat, protein, dan lemak dalam makanan. Hasil uji ini penting untuk memahami nilai gizi dan kesehatan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. 5. Apa manfaat kegiatan ini bagi kehidupan sehari-hari kalian? Yaitu kegiatan ini membuat kami lebih peduli terhadap kandungan makanan yang kami makan. Kami belajar bahwa tidak semua makanan sehat, meskipun tampaknya enak. Kami juga lebih bijak dalam memilih makanan bergizi dan juga belajar melakukan eksperimen dengan cara yang benar dan aman. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Gimana anak-anak? Tepuk tangan dulu. Oke ya, kira-kira jawabannya sama tidak? Sama, ada yang berbeda jawabannya? Ada, yang mana? Yang nomor 3, apakah hasilnya sesuai dengan prediksi kalian? Ya, awalnya kan kalian memprediksi ya. Nah, kalian kan memprediksi. Nah, kalau nasi itu di halaman kedua, kalian mengidentifikasi halaman kedua, nasi mengandung apa? Nah, ternyata jawaban nggak apa-apa sih, nggak apa-apa jawabannya nggak sama. Yang nomor 2, yang nomor berapa tadi? Nomor 3. Nah, kalau yang punya Amrul ya sebagian besar hasil sesuai dengan prediksi ya, hasilnya sesuai dengan prediksi. Nah, misalkan nasi tadi, kalian kan waktu sekarang coba buktikan ya, apakah benar uji makanan, masukkan cairannya tadi, beberapa tetes. benar ya? Ya. Kira benar nggak itu? Nah, ternyata ini ya, benar ya. Yang nasi itu berubah jadi
warna biru kehitaman. Kalau yang telur itu warnanya tetap ya. Terus yang tahu itu warnanya juga tetap. Terus yang kerupuk itu warnanya berubah menjadi juga sama biru ya, seperti beda kehitaman. dan kerupuk ternyata warnanya berubah. Ternyata kerupuk ini juga terbentuk dari kerupuk yang masih mengandung karbohidrat. Yang kedua, fungsi protein terkasi dengan cairan tubuh. Beberapa saat sambil menunggu coba yang pertama ya, pada nasi bersih pada kertas transparan, pada kertas maaf, pada kertas coklat, kemudian kertas sampul, kertas putih. Sudah? Ada pertanyaan anak-anak? Nah, kira-kira apa yang bisa kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Yang bisa kalian, kenapa? Bisa? Oke, satu. Saya bahasa. Bisa? Oh, bisa mengetahui makanan yang mengandung apa saja. Maksudnya bisa mengetahui nutrisi apa? Oke, benar sekali. Bisa mengetahui nutrisi apa saja yang ada pada makanan yang kita makan sehari-hari. Pinter. Terus siapa lagi? Ya? Oke, Amr lagi. Ya, Parul. Bisa mengetahui bahwa Apa ini? Betadin ya. Betadin. bisa mengetahui bahwa betadin bisa digunakan untuk menguji. Oh, boleh. Bisa mengetahui bahwa betadin itu bisa untuk menguji nutrisi pada makanan, yaitu apa tadi? Betadin digunakan untuk menguji apa? Menguji karbohidrat. Oke, anak-anak. Sekarang Ibu bagikan. Ini ada soal ya. 5 soal saja. 1, 2, 3. 1, 2. Boleh. Sudah? Sudah. Oke, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ayo. Sudah ada namanya ya? Oh, dikasih nama dulu. Nah. Oh, ini sudah ada. Silakan kembali ke tempat yang tadi. Nah, dulu ya, namanya dulu. Boleh dirapikan. Ini. Bagaimana perasaannya hari ini? Oh, senang ya. Alhamdulillah ya. Apa ada kesulitan tadi? Saat melakukan praktikum ada kesulitan? Tidak ya? Mudah ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang zat aditif pada makanan ya. Zat aditif pada makanan nanti belajar di rumah ya. Oke.
Saya akhiri. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.